pagi hari ini adalah siswa dapat mengetahui sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya kita ya. Ya, di sana nanti ada apa saja, misal ada matahari atau ada kue bolu atau ada apa ya. Banyak sekali. Nanti kita belajar bersama-sama. Yang pertama kita mengenal benda-benda angkasa luar dulu. Yang pertama adalah matahari. Matahari yang biasa kita lihat di pagi hari dan terbenam di sore hari itu ya. Itu adalah namanya matahari. Kalau siang itu sangat panas, kalau malam kita tidak melihat matahari ya. Kemudian ada planet. Nah, di tata surya kita ini ada beberapa planet ya. Namanya apa saja dan bentuknya seperti apa dan isinya apa, kita nanti akan belajar bersama-sama. Yang ketiga ada komet. Komet itu apa sih? Apakah bintang jatuh? Apakah matahari yang meledak? Apakah planet yang bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian ada bintang. Nah, bintang itu apa? Kemudian posisinya di mana? Dan isinya apa? Nanti kita akan pelajari. Yang kelima adalah meteor. Bedanya meteor dengan bintang jatuh apa ya kira-kira? Ya, nanti. Tunggu dulu ya. Kemudian ada galaksi. Galaksi itu apa? Bentuknya seperti apa? Kita lanjut. Yang pertama adalah galaksi. Di layar anak-anak itu sudah ada gambar yang namanya galaksi Andromeda ya. Ya, galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang untuk tempat tinggal manusia. Jadi kita ini tinggal di yang namanya galaksi Bima Sakti. Di dalam Bima Sakti sendiri terdapat beberapa benda langit ya, seperti planet, matahari, asteroid, komet, dan lain-lain. Galaksi Bima Sakti kita ini bentuknya spiral. Ya. Spiral itu seperti apa? Setelah ini kita bisa melihatnya ya. Yang pertama adalah galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda ini berbentuk spiral yang berjarak kira-kira 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Ya, 1 tahun cahaya itu jaraknya kira-kira 300.000 km. Jadi kalikan saja 2,5 juta kali 300 km. Nah, itulah jarak antara bumi kita dengan galaksi Andromeda ya. Galaksi ini merupakan salah satu galaksi di luar galaksi Bima Sakti yang dapat dilihat dengan mata telanjang pada malam hari ya. Jadi kalau malam hari kita bisa melihat galaksi Andromeda ini. Tapi dengan syarat. Yang pertama, malam yang cerah. Jadi tidak boleh hujan, tidak boleh mendung ya. Malamnya harus cerah. Tanpa adanya sinar bulan, tanpa ada polusi cahaya. Kalau kita tinggal di daerah kota, kita biasanya banyak cahaya ya yang sangat terang. Jadi untuk melihat galaksi Andromeda ini kemungkinannya sangat tipis ya. Kalau kita mau melihat galaksi Andromeda, kita harus di tempat yang sangat gelap. Contohnya di puncak gunung bisa, di tengah laut bisa, ya seperti itu ya. Galaksi ini dapat diamati pada bulan September, Oktober, dan November. Jadi di bulan-bulan yang lain kita tidak bisa melihat galaksi Andromeda ini ya. Galaksi ini berisi sekitar 1 triliun bintang. Bayangin 1 triliun bintang itu banyaknya seperti apa ya. Dan bergerak mendekati Bima Sakti dengan kecepatan kira-kira 300 km per detik ya. Jadi setiap detik itu galaksi Andromeda ini mendekati bumi kita ya sejauh 300 km. Bisa diartikan dalam waktu 4,5 miliar tahun yang akan datang, galaksi ini akan menabrak galaksi kita ya. Nah, galaksi ini akan menabrak galaksi Bima Sakti. Apa yang akan terjadi? Apakah semua planet akan hancur? Apakah matahari juga ikut hancur? Nah,
dari beberapa sumber yang Bapak Gatran baca, jika galaksi Andromeda ini menabrak dengan galaksi Bima Sakti, maka kedua galaksi ini akan menjadi satu galaksi raksasa ya, tapi dengan susunan yang berbeda. Maksudnya berbeda, kalau susunan di tata surya kita matahari, kemudian ada planet-planet, mungkin akan berbeda nanti susunannya. Entah akan ada matahari yang kedua atau matahari yang ketiga dan seterusnya ya. Kemudian sistem tata surya ya. Kita bisa melihat di gambar itu adalah orbit dari planet. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu orbit dan revolusi dari planet-planet yang ada di sekitar matahari. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips ya, yang disebut dengan orbit. Jadi setiap planet yang mengorbit matahari itu bentuknya tidak bulat sempurna ya, tapi berbentuk elips ya. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak akan saling bertabrakan. Jadi ini sudah ada jalurnya sendiri-sendiri ya anak-anak, coba dilihat di gambar ini. Ini planet-planet sudah bergerak sesuai dengan orbitnya, jadi tidak ada yang bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari, yang pertama adalah Merkurius, kemudian disusul Venus, Bumi, tempat tinggal kita, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Kemudian planet yang paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari ya. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Bisa dilihat di sini matahari ada di tengah ya, ada di tengah. Kemudian di samping-sampingnya ini ada planet-planet dan asteroid ya. Matahari, peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi ya. Revolusi ini biasanya 1 tahun ya. Jadi untuk bumi bisa sampai ke tempatnya semula itu namanya revolusi ya. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam 1 kali putaran penuh ya. Nanti kita akan membahas bagaimana planet-planet ini akan mengitari matahari. Waktunya ada berapa tahun, kemudian rotasinya per planet ini ada berapa jam, kita akan membahasnya ya. Ya, sebelumnya kita akan menyimak sebuah video tentang sistem tata surya kita terlebih dahulu ya. Coba kita simak, nanti akan ada pertanyaan dari video-video ini. Ini adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti memiliki lebih dari 1 miliar bintang. Salah satunya kita namai matahari. Matahari adalah pusat dari tata surya, dan seperti pertanyaan dari Azmi, apa itu tata surya? Tata surya terdiri dari planet, satelit, komet, asteroid, dan benda angkasa lainnya. Planet dibagi menjadi 2 jenis, yaitu planet terestrial atau planet yang memiliki permukaan bebatuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lalu juga ada planet Jovian atau planet gas raksasa, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di antara Mars dan Jupiter, terdapat sebuah sabuk asteroid yang biasa kita lihat di film-film ruang angkasa. Sabuk asteroid adalah suatu wilayah yang terdiri dari ribuan objek bebatuan, dengan ukuran yang bervariasi, dari seukuran debu hingga sebesar planet Ceres. Di antara ke-8 planet yang ada di tata surya, planet terbesar di tata surya adalah planet Jupiter, dengan volume kurang lebih 1.300 kali volume bumi. Sedangkan planet terkecil adalah Merkurius. Planet terpanas di tata surya adalah Venus,
dengan rata-rata temperatur 462 derajat Celcius. Dan di antara 8 planet di tata surya, satu-satunya planet yang memiliki kehidupan adalah Bumi. Sejauh ini, belum ada penemuan tentang kehidupan di luar Bumi. Jadi, jagalah Bumi, planet tempat tinggal dan rumah kita. Terima kasih. Ya, itu adalah sebuah video yang menjelaskan tentang sistem tata surya kita ya. Kemudian kita lanjut untuk membahas matahari ya. Itu adalah gambar matahari dan bagian-bagiannya ya. Yang pertama, matahari merupakan bintang di pusat tata surya kita ya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Matahari memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, inti bumi. Ini bumi yang ada di paling dalam ya, yang ada di tengah ini. Ini adalah intinya. Lapisan matahari yang paling dalam ya, suhunya ini mencapai 16 juta derajat Celcius. Bayangkan saja kalau di rumah kita itu suhunya paling rata-rata 30 derajat Celcius, kalau ini 16 juta derajat Celcius. Bagaimana ya kalau kita ke sana? Kemudian yang kedua, fotosfer. Fotosfer adalah lapisan yang menyelubungi inti matahari. Jadi di atasnya inti matahari ini ada yang namanya lapisan fotosfer. Fotosfer berupa cakram yang melepaskan sinar matahari sebagai energi. Yang ketiga adalah kromosfer. Kromosfer adalah lapisan gas yang menyeliputi matahari. Kromosfer bisa disebut juga sebagai atmosfer matahari. Kromosfer memancarkan sinar warna merah atau oranye yang berasal dari gas hidrogen. Sinar merah inilah yang hanya terlihat ketika gerhana matahari total. Jadi kromosfer ini bisa diartikan sebagai atmosfernya di matahari, seperti kita juga punya atmosfer ya di bumi kita. Yang terakhir yang namanya korona, lapisan yang mengelilingi matahari dan bentuknya lingkaran putih ya, lingkaran putih seperti api yang menyala seperti itu. Tapi banyak sekali ya di situ di korona ini. Lapisan ini dapat dilihat dengan mata telanjang dari bumi saat gerhana matahari total ya. Kenapa kok virus corona itu dinamakan virus corona? Karena memang bentuk virus ini menyerupai dengan corona yang ada di matahari ya, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat corona ini ketika matahari sedang gerhana total. Tetapi kita tidak boleh ya melihat gerhana matahari secara langsung dengan mata telanjang, itu akan mengakibatkan kebutaan pada mata kita ya. Kita harus, kalau mau melihat gerhana matahari secara langsung, kita harus memakai alat bantu kacamata gerhana ya. Lanjut, lapisan matahari ini akan dijelaskan oleh sebuah video ya, sebuah video yang dibuat di YouTube ini. Saya karena mendownloadnya baru kemarin malam. Coba kita simak videonya. Lapisan-lapisan utama matahari. Matahari terdiri dari beragam gas, terutama hidrogen. Batas di antara lapisan gas yang berbeda suhu dan kerapatan adalah tidak jelas. Namun demikian, 4 lapisan zat penyusun matahari dapat dikenali. Korona merupakan lapisan terluar dari atmosfer matahari. Terdiri dari partikel-partikel gas yang tersebar pada wilayah yang sangat luas, sehingga kerapatannya sangat rendah. Namun demikian, suhu partikel-partikel gas ini dapat mencapai 1,7 juta derajat Celcius. Kromosfer. Lapisan setelah korona adalah kromosfer, yang merupakan lapisan tengah atmosfer matahari. Tebalnya mencapai ribuan kilometer. Kadang-kadang, gas-gas di kromosfer tiba-tiba menyembur keluar sejauh 16.000 km. Suhu rata-rata kromosfer adalah 27,8 ribu derajat Celcius. Fotosfer. Lapisan terdalam dari atmosfer matahari adalah fotosfer. Tebal fotosfer sekitar 550 km
dan sering dianggap sebagai permukaan matahari. Suhu fotosfer sekitar 6.000 derajat Celcius. Bagian ini merupakan bagian dari matahari yang memberikan energi panas dan cahaya kepada kita. Inti. Bagian utama massa matahari dinamai inti. Di batas permukaan inti, yaitu di dekat fotosfer, suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius. Sementara di pusat inti, suhunya dapat mencapai 15 juta derajat Celcius. Suhu yang sangat tinggi ini dihasilkan oleh reaksi fusi hidrogen yang berubah menjadi gas helium. Dan perubahan ini membebaskan energi yang sangat besar. Ya, itu tadi adalah video lapisan matahari ya. Kita dapat melihat di situ ada beberapa bagian dari matahari secara jelas ya. Ya, ada kuis ini. Apa warna sebenarnya matahari itu ya? Coba anak-anak chat di live chat dengan jawaban yang benar ya. Bapak Gatran tunggu selama 30 detik ya. Oke, mulai dari sekarang. Jawaban yang benar. Ya. Ada yang menjawab, Bapak tunggu ya sampai ada yang menjawab ini. Ya, bila tidak ada yang menjawab, maka akan Bapak jawab sendiri ya. Yang benar adalah warna putih ya, dari warna matahari itu adalah warna putih. Jika kalian menggabungkan dari beberapa warna pelangi, itu akan menjadi warna putih. Ya, agak beberapa ya, semua jadinya. Semua warna pelangi akan menjadi warna putih. Selanjutnya adalah